Selamat pagi, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosil. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Tetap semangat ya. Dan pagi ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara memanfaatkan sisa nasi menjadi MOL ya, mikroorganisme lokal atau bisa juga disebut POC. Yang bermanfaat untuk apa? Untuk tanaman kita yang suka nanam-nanam di pekarangan rumah ya, nanam sayur-sayuran dan juga mungkin buah-buahan atau bunga ya. Jadi MOL dari sisa nasi basi ini sangat bagus karena kandungan-kandungan unsur hara yang ada di dalamnya yang cukup tinggi, dan dia juga sebagai cairan nanti yang akan meningkatkan imun atau ketahanan tubuh, bukan ketahanan tubuh ya, itu kalau manusia, kekuatan pohonnya. Jadi dia bisa terhindar dari jamur patogen ya, layu fusarium itu biasanya, busuk akar, dan juga beberapa manfaat yang lain. Ada banyak sekali manfaatnya. Nah, hari ini kita akan buat supaya kalau ada sisa nasi ya atau nasi basi tidak dibuang, tetapi kita bisa gunakan MOL. Bahannya sangat sederhana ya, sederhana dan mudah dicari. Hanya ada dua ya. Kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi jangan di skip video ini supaya kita bisa lihat cara pembuatannya, proses fermentasinya, pemakaiannya, dan manfaatnya apa. Simak terus ya. Kita langsung saja ke cara pembuatannya. Jadi bahan yang kita perlukan antara lain adalah ini nasi sisa atau nasi basi yang sudah kita diamkan selama 3 hari. Jadi caranya kalau ada sisa nasi basi, kita buatkan wadah ya seperti ini, mangkok, dan kita diamkan di tempat yang teduh selama 3 hari. Lebih baik kalau ditutup dia, jadi di atasnya diberikan tutup. Nanti akan muncul jamur seperti ini ya, jamur yang orange ini. Ini namanya jamur trichoderma. Ini bahan yang pertama. Yang kedua, kita punya tetes tebu atau molase. Tetapi kalau tidak ada ini, kita juga bisa menggunakan gula putih atau kita bisa menggunakan gula merah. Yang ketiga adalah air ya. Air ini bukan air PDAM, tetapi ini air bor ya, dari seperti air sumur. Ya, sekali lagi kenapa kita tidak menggunakan air PDAM? Karena dikhawatirkan kalau air PDAM itu mengandung kaporit. Kaporit itu bisa membunuh atau menghilangkan mikroorganisme lokal yang kecil-kecil itu di dalam tanah kita, yang tugasnya menggemburkan. Itu kenapa kalau tidak ada, memang pilihan bisa tetap pakai air PDAM tapi diendapkan dulu, atau air hujan atau air AC ya, seperti itu penggantinya ya. Cara pembuatannya sederhana sekali. Kalau ragu menggunakan tangan, bisa menggunakan sarung tangan ya, yang dari karet atau plastik, tetapi saya akan menggunakan tangan ya. Jadi ini air tadi yang 1 liter yang kita masukkan, kurang lebih 1 liter airnya. Dan ini nasi yang sudah didiamkan selama 3 hari dan muncul jamur orange ini atau jamur trichoderma. Ini tinggal kita masukkan saja. Ini kita udah seperti dibedakin ya.
kita masukkan seperti ini ya. Dan selanjutnya kita mas-mas seperti ini. Selanjutnya yang sudah kita campur tadi, kita tambahkan molase ya, atau tetes tebu. Sekali lagi, kalau tidak ada molase kita bisa pakai gula merah atau gula pasir, atau kalau tidak ada semuanya kita pakai tebu bisa. Tebu dipotong-potong, dicacah ya. Ya ini kita pakai 4 tutup botolnya ini, campurkan di dalam. Seperti kecap manis ini. Selanjutnya kita siapkan wadahnya ya. Jadi ini botol tadi kita buat lubang di sini ya, bagian sini. Oke. Ya, selanjutnya selang yang tutup lubang botol yang sudah kita buat lubang, ini selang transparannya kita masukin ke sini. Jadi dia terkena masuk di dalam airnya. Ya, jadi dia ada di dalam air selangnya. Setelah itu kita akan tutup dengan menggunakan ini ya, apa namanya, lakban dari kertas ya. Oke, kita akan tutup. Dan sekarang kita akan isi ini jamur yang tadi kita sudah campurkan dengan molase ke wadah botol ini.
Ya, jadi ini yang sudah kita isi ya, tidak sampai penuh, artinya masih ada sisa di sini sekitar sedikit ya di atasnya. Nah, sekarang kita akan tutup botolnya dan baru saya akan jelaskan fungsinya selang tadi yang kita buat. Jadi selang yang satu ada di dalam air, sedangkan selang yang ini ada di antara ruang kosongnya. Jadi dia tidak terkena dengan cairannya dan dia menggantung ya. Sekarang kita tutup lagi dengan ini ya, supaya betul-betul hampa udara, bukan hampa terasa ya. Oke, cara jadi ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini tidak perlu lagi repot untuk buka tutup tutupnya setiap hari, karena ini akan mengeluarkan gas. Jadi kalau tidak dibuka tutup setiap hari itu bisa meledak. Ada juga yang bilang ini dibuatkan lubang di sini, tetapi nanti proses inkubasinya jadi kurang bagus ya, karena ada lubang seperti itu. Jadi ini solusinya adalah kita buatkan radiatornya atau pendinginnya. Jadi kalau ada gas yang keluar, dia akan tersaring seperti itu. Nah, itu dia cara membuat molnya mikroorganisme lokal dengan menggunakan sisa nasi atau nasi basi. Mudah sekali ya. Jadi daripada terbuang, kita bisa pakai untuk pupuk tanaman kita. Ya, ini dia mol nasi basinya sudah selesai kita buat ya. Ini nanti akan kita gunakan setelah 7 hari proses fermentasi ya. Jadi setelah 7 hari proses fermentasi baru kita bisa gunakan. Manfaatnya apa saja? Yaitu kita bisa untuk mengatasi jamur patogen dan layu atau busuk akar, dan juga meningkatkan unsur hara di dalam tanah kita ya. Terus juga sebagai makanan juga untuk mikroorganisme binatang-binatang kecil di tanah kita yang tugasnya untuk menyuburkan, dan juga dia sebagai pestisida. Jadi cara aplikasinya ada 2 ya. Satu dikocor itu nanti perbandingannya 1:10. Satu bagian dari mol ini 10 air dicampurkan baru dikocorkan ke tanaman ya. Untuk pestisida nabatinya sebagai pesnatnya campurannya itu 1:15. Satu bagian dari mol 15 air, yaitu nanti disaring dulu supaya nggak kesumbat saringannya, baru disemprotkan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi hama, beberapa jenis hama seperti itu, dan masih banyak manfaat yang lain, tetapi kira-kira itu gambarannya ya, karena kandungan di dalamnya ini sangat bagus untuk tanaman. Mudah sekali kan? Jadi kalau ada nasi basi jangan dibuang ya, diamkan 3 hari, campur. Kalau tidak ada molase bisa pakai gula merah atau gula pasir. Kalau memang benar-benar nggak ada, tebu kita ambil, cacah, cincang-cincang, masukin ke dalam bisa juga sebagai pengganti unsur gula ya yang kita pakai. Akan ada part 2 dari video ini. Kita akan aplikasikan setelah 7 hari. Nanti saya akan lihat perkembangannya seperti apa, dan setelah itu kita gunakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, selamat mencoba. Saya Julianto Samosir, Rumah Kebun Organik. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan dan juga melihat video-video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan
tanaman sayur kita di pekarangan, kangkung, terong, kailan, cabai, pare, daun singkong, bayam merah, bayam hijau. Ya, ini ada belakang saya ini ada bayam merah, bayam hijau, ya, kemangi, apapun. Di depan ada buncis dan juga kacang panjang, seledri, ya, stroberi, jahe, semuanya bisa. Bagus. Ada durian tapi saya nggak punya tanah untuk menanamnya. Nah, nanti saya akan kasih orang aja pohonnya. Ini durian montong ya. Saya ambil bijinya, saya tanam, tumbuh ternyata. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya, episode kedua atau part 2 dari pembuatan mol nasi ini. Jangan lupa ya disaksikan. Tetap gunakan masker kemanapun pergi, kemanapun bepergian, social distancing. Terus kalau nggak perlu-perlu amat, jangan ikut kumpul-kumpul ya. Dan jaga kesehatan. Terima kasih.